Kita menyanyi dari Berhimpun Semua Kidung Jemaat. Oh ya, sebelumnya kita mulai dengan sapaan awal ibadah. Bersyukur adalah sebuah kata yang indah dan meneduhkan. Bersyukur adalah sebuah kata yang seharus dilantunkan dalam hidup tiap orang. Bersyukur ini kekuatan orang beriman karena ia percaya Tuhan selalu ada. Bersyukurlah senantiasa karena ini yang dikehendaki Tuhan dalam hidupmu. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 15, Berhimpun Semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan segala pergumulan diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah syukurmu kau nyatakan di jalan hidupku seluruhnya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur bila Engkau memperkenankan kami, Forum Komunikasi Istri-Istri Pendeta, bersama dengan Bapak Ibu Pendeta yang boleh ambil bagian dalam ibadah virtual kami kali ini, perdana boleh kami lakukan. Tuhan memberkati dan menyertai kami semua yang boleh beribadah, dan Engkau menyertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya dalam pertolongan kasih sayang Tuhan. Engkau berkati pelayan firman Ibu Pendeta Luciana Salawane untuk menjadi berkat untuk kami semua mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa sembahyang kami. Amin. Pelayanan firman oleh Pendeta Luciana Salawane. Iya, selamat pagi. Ibu-ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini yang akan saya bacakan dari Mazmur pasal 1 sesuai dengan sabda bina umat hari ini. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan demikian bunyinya. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar
sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. 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 Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Bu Vanda, apakah bisa ditampilkan gambar saya? Maaf. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita bicara soal hidup, mungkin setiap orang akan berpikir, apa sih yang bisa saya bicara tentang hidup saya? Masing-masing orang mungkin punya cara berpikir tentang dia punya hidup. Ada yang mungkin dengan pelayanan pengalaman dalam pelayanan yang sudah sekian waktu, ketika kita menjadi seorang pendeta, menjadi seorang istri pendeta, atau menjadi siapa saja diri kita, ada banyak hal yang kita banggakan dalam diri kita masing-masing. Yang kita syukuri sebagai seorang anak Tuhan, bahwa saya pernah menjadi seorang ibu pendeta yang melayani dalam jemaat, istri pendeta yang mendampingi suami saya ketika suami saya memegang sebuah jemaat. Ada banyak hal yang kita alami. Tetapi ada juga yang mungkin, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ketika kita sudah ada di dalam usia yang sekarang, kita mungkin berpikir bahwa biasa-biasa saja, nggak ada yang menarik. Apalagi ketika kita melihat bahwa ketika kita sudah ada di masa emeritus, kita sudah ada di masa yang sekarang ini, ada banyak hal yang tidak terlalu istimewa. Kadang-kadang mungkin Bapak Ibu sekalian, kita ingat bahwa pada waktu kita masih ada di jemaat, kita begitu disapa dengan ramah, kita ditegur, kita dipanggil, kita dilihat oleh orang. Mungkin ada orang yang mungkin saat ini yang merasa bahwa ketika dia sudah ada di dalam masa-masa usia lanjut, dia sudah ada dalam masa emeritus, dia hanya sebagai seorang janda pendeta, orang tidak lagi melihat dia seperti dulu. Dan kadang-kadang ada kekecewaan. Rasanya yang tidak lagi kita mengingat bahwa kita begitu berarti pada waktu kita masih muda, masih aktif. Tapi yang kita lihat adalah segala keluhan, segala apa yang kita rasa sekarang ini. Kesedihan, kesusahan, atau juga mungkin kadang-kadang kekecewaan. Tapi hari ini, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, pemazmur dia mau mengajari, melihat, menuntun kita untuk melihat tentang hidup yang sesungguhnya yang menjadi dasar bagi kita orang beriman ketika kita katakan bahwa saya hidup dan saya bahagia. Saya mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pernah baca bukunya Andar Ismail ketika dia bicara ilustrasi tentang 3 orang tukang batu yang sedang membangun sebuah gereja atau katedral. Dan ada seseorang yang datang dan bertanya kepada mereka dengan pertanyaan yang sama untuk ketiga tukang batu itu. Dia bilang, apa yang sedang kalian lakukan? Dan orang yang pertama, dengan segala keletihannya, dengan segala kejenuhannya, dia cuma jawab bilang gini, kamu nggak lihat? Saya lagi susun-susun batu untuk membangun sebuah bangunan. Kemudian orang yang kedua menjawab bilang gini, saya sedang mencari nafkah. Karena saya ingin supaya keluarga saya bisa makan, bisa minum. Kalau saya nggak bekerja,
keluarga saya nggak makan. Tapi kepada tukang yang ketiga dia jawab bilang gini, dia sambil berpikir, kemudian dia katakan gini, kalau saya sedang bekerja, saya sedang membangun sebuah gedung gereja, yang saya berpikir bahwa satu saat gedung gereja ini akan dimasuki oleh banyak orang, ada banyak orang yang datang bergereja dan mencari Tuhan. Dan itu membuat saya bersemangat untuk membangun gedung gereja ini. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, orang pertama dan orang kedua, mereka berpikir tentang sesuatu yang mungkin wajar bagi kita. Ya memang dia sedang menyusun batu bagi orang yang pertama. Tapi jawaban dia mau menunjukkan bahwa sebuah hal yang rutinitas. Apa yang saya lakukan ini biasa-biasa saja. Saya susun batu dan ini rutinitas saya setiap hari. Dan kadang-kadang kita juga melihat dengan hidup kita seperti itu. Yang saya kerjakan apa sih? Kalau saya bicara soal hidup. Ya, yang saya kerja, saya bangun tidur, saya lihat matahari pagi, saya makan, saya sarapan, saya beraktivitas kembali seperti biasa, saya mau menyiapkan makanan untuk keluarga, sampai hari tengah malam, saya kembali lagi beristirahat. Hal yang biasa, rutinitas. Dan kadang-kadang orang yang berkata seperti itu, lama-lama dia melihat sebagai sebuah kejenuhan, sesuatu yang membosankan. Orang yang kedua, dia hanya melihat bahwa pekerjaan ini sebuah tanggung jawab, saya harus bekerja gitu loh. Saya harus mendapatkan uang. Kalau saya nggak bekerja, saya nggak bisa membiayai keluarga saya. Fokusnya hanya kepada pekerjaan. Dia hanya bekerja, dan bekerja. Tapi orang yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, dia melihat bahwa pekerjaan dia hari ini adalah pekerjaan yang memberikan arti luar biasa pada kehidupan yang selanjutnya. Dan itu memberikan dia semangat. Dan itu juga yang Tuhan mau ketika kita juga berpikir hal yang sama. Bahwa kalau kita melihat pekerjaan kita hari ini, hidup kita hari ini, semuanya akan sangat membosankan, menjenuhkan, mengecewakan. Tapi kalau kita melihat jauh ke belakang, Tuhan terima kasih dalam hidup saya, ketika saya masih aktif, ketika saya masih muda, ketika saya sedang berkarya dalam pelayanan, ada banyak hal yang saya bisa buat dalam pelayanan saya, dan saya percaya sudah menghasilkan hal-hal yang baik. Dan firman Tuhan hari ini, Mazmur pasal 1, dia berbicara tentang hal yang sama. Bahwa dia menginginkan kalau orang yang berbahagia adalah orang yang memperhatikan bagaimana dia hidup. Hidup itu berkaitan dengan bagaimana dia berjalan, bagaimana dia berdiri, bagaimana juga dia duduk. Aktivitas yang kita lakukan setiap hari. Tapi aktivitas itu akan menjadi bermakna ketika kita berjalan, dengan siapa kita berjalan. Ketika kita berdiri, dengan siapa kita berdiri. Ketika kita duduk, dengan siapa kita duduk. Firman Tuhan hari ini dia mengatakan, dia bilang, jangan duduk dengan orang yang suka mencemooh, jangan berjalan dengan orang yang berdosa, jangan berjalan dengan orang-orang yang melakukan hal yang penuh dengan kejahatan. Kita nggak bisa bohong, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Kita tinggal di dalam dunia, kita tinggal di dalam lingkungan, di mana kita bertemu dengan orang-orang yang tidak terlepas dari hal-hal yang mungkin tidak kenal dengan Tuhan. Tapi kita hadir di dalamnya. Firman Tuhan hari ini dia bilang apa? Kamu tidak berjalan, kamu tidak berdiri, dan kamu tidak duduk dengan mereka. Artinya bahwa apa, Bapak Ibu Saudaraku sekalian? Tuhan mau mengajari kepada kita untuk melihat bahwa hidup yang Tuhan kasih buat kita ini adalah hidup yang luar biasa, hidup yang sangat berarti. Dan hidup yang berarti itu akan menjadi semakin berarti ketika kita memperhatikan bagaimana kita hidup. Bagaimana saya berjalan, bagaimana saya duduk, bagaimana saya beraktivitas hari-hari.
Dengan siapa? Artinya bahwa apa? Di dalamnya ada pengendalian diri, di dalamnya ada kesabaran, di dalamnya ada sikap untuk menentukan secara tegas bagaimana kita hidup supaya kita bisa tetap hidup. Apakah saya harus menjadi sama dengan orang lain? Ataukah saya tetap menjaga identitas saya bahwa saya adalah seorang istri pendeta, saya adalah seorang pendeta emeritus, saya adalah seorang pelayan Tuhan. Siapapun diri kita dalam status kita sebagai seorang pengikut Yesus, apakah kita berdiri dan kita mengatakan bahwa saya harus menjaga diri saya. Dan untuk menjaga diri saya harus bersikap tegas terhadap situasi yang ada di sekitar saya. Saya ada di tengah orang banyak yang berbeda dengan saya. Tapi Tuhan ingin yang pertama adalah apa? Engkau harus menjaga dirimu, menjaga hatimu, menjaga pikiranmu, supaya apa? Supaya engkau bisa berbahagia. Jadi kunci kebahagiaan yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, adalah bagaimana kita memperhatikan gaya hidup kita semua. Kunci kebahagiaan itu tidak bergantung daripada emas, tidak bergantung dari uang yang banyak, tidak bergantung dari harta yang berlimpah, tidak bergantung dari perhatian orang-orang yang ada di sekitar kita, seperti yang mungkin dulu kita pernah mengalami, tidak bergantung kepada sesuatu yang bersifat jasmani, tetapi sesuatu yang bersifat kepada diri kita sendiri. Bagaimana hidup saya? Bagaimana saya punya gaya hidup di hadapan Tuhan ketika saya berdiri, ketika saya berjalan, ketika saya duduk? Apa yang harus saya tampilkan dalam hidup saya? Dan itu satu kunci kebahagiaan. Artinya bagaimana kita mengolah setiap persoalan yang dalam hidup kita dan kita menempatkannya di hadapan pikiran Tuhan saja. Yang kedua, firman Tuhan hari ini dia mengatakan apa, Bapak Ibu Saudara? Orang yang berbahagia adalah apa? Orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Seberapa besar kita memberikan diri kita, mengatur waktu kita, mengutamakan bahwa kita harus tetap konsentrasi untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kadang-kadang mungkin Bapak Ibu Saudaraku sekalian, mungkin karena kita ada di dalam lingkup pelayanan, kita tidak melihat bahwa itu adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang prioritas. Kadang-kadang kita pikir, itu kan sudah biasa. Kadang-kadang dia seperti sesuatu yang kalau kita berdoa, ya berdoa. Karena dari dulu memang kita berdoa. Tapi melihat bahwa itu adalah sesuatu yang menjadi bagian, bahwa itu adalah kunci dalam hidup saya, supaya saya bisa kuat untuk menghadapi segala sesuatu yang ada di sekitar saya. Itu yang Tuhan minta melalui perikop kita pada hari ini. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya, apalagi dalam situasi kondisi saat ini, mungkin banyak di antara kita yang mengeluh, banyak di antara kita yang kesulitan dengan kehidupan kita, ekonomi kita, banyak yang mengeluh karena sakit kita. Yang dekat dengan Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dia akan melihat segala keluhan
Mohon maaf karena jaringan terputus. Kita tunggu ya, sabar. Ya, maaf, tadi terputus tiba-tiba. Jadi, ada banyak hal yang kita alami dalam kehidupan kita yang membutuhkan bagaimana kita belajar untuk lebih mendekatkan diri hanya kepada Tuhan. Merenungkannya siang dan malam. Itu satu hal yang tidak mudah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Menyediakan hati bukan hanya sekedar membaca firman Tuhan, membaca sabda bina umat sebagai satu rutinitas, tapi merenungkannya berarti bagaimana kita merefleksikannya dalam kehidupan beriman kita. Dan itu akan menjadi benar-benar hidup ketika kita tidak hanya melihat hal masalah hari ini, tapi kita melihat apa yang jauh di belakang kita, apa yang terjadi dengan hidup kita masing-masing, bagaimana Tuhan pernah pakai kita dengan luar biasa, bagaimana Tuhan menolong kita dengan luar biasa. Dan ketika kita lihat hari ini, kita masih tetap kuat, kita masih bisa bergabung dalam ibadah FKIP, ini bagian daripada kasih karunia Tuhan bagi hidup saya, bagi keluarga saya, bagi saya secara pribadi. Itu yang bisa kita katakan dalam hidup kita. Bagaimana kalau kenyataannya Bapak Ibu Saudara dan saya, orang yang dari masa muda kita hidup dengan firman Tuhan, hidup dalam pelayanan, tapi ketika kita di dalam masa-masa sulit, kita menunjukkan keluhan, kita menunjukkan ketidakmampuan, ke orang yang tidak punya pengharapan. Dan di sini situasi-situasi sulit ini menempa kita sekalian belajar menggantungkan hidup hanya kepada Tuhan saja. Mungkin di saat-saat seperti ini, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita bisa merasakan bagaimana cara Tuhan bekerja ini luar biasa. Para orang tua, kita mendapatkan bantuan-bantuan dari keluarga-keluarga yang mau dipakai oleh Tuhan menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Melalui apa yang mereka berikan dan kita terima yang diantar oleh pengurus FKIP ke rumah-rumah, itu bagian daripada sebuah doa yang dijawab oleh Tuhan. Kita nggak bisa bilang, ya karena saya istri pendeta, karena saya adalah seorang janda pendeta, wajarlah saya dapat ini. Atau juga kadang-kadang kita ada juga yang mengeluh, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, sudah dapat kantongan, sudah dapat sembako, kita lihat lagi isinya di dalam. Lah, kok cuma dapat ini? Nggak cocok ini. Masa pendeta Lucy hanya kasihnya ini? Masa hanya Ibu Vanda kasihnya gini? Ya, saya pakai nama saya atau Ibu Vanda seolah-olah misalnya. Sudah dapat berkat, tapi kita mengeluh lagi. Seharusnya kita bilang gini, terima kasih Tuhan, ini bagian daripada doa saya, karena Tuhan menjawab doa saya. Dan orang yang bisa berkata seperti itu adalah siapa? Orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Orang yang selalu belajar untuk mendekatkan hidupnya kepada Tuhan. Dan ketika dia menerima berkat dalam bentuk apapun juga, dia akan mengatakan terima kasih Tuhan. Tuhan menjawab doa saya. Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Selanjutnya firman Tuhan hari ini mengatakan,
Orang yang merenungkan firman Tuhan, orang yang mendekatkan hidupnya hanya kepada Tuhan, kesukaannya adalah Taurat. Selanjutnya dikatakan dalam firman Tuhan ini adalah hidupnya akan berkelimpahan. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang akan menghasilkan buah, dia akan tetap hijau, dia akan tetap segar. Ya, itu yang Tuhan mau daripada kita semua. Adanya persekutuan seperti ini, yang diharapkan adalah apa? Kehidupan beriman kita, kehidupan sukacita kita, dalam usia berapapun juga kita tetap bisa menyaksikan kepada orang lain, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, bahwa apa? Tuhan terlalu baik. Hidup saya berkecukupan. Berkecukupan bukan berarti bahwa kita harus berlimpah-limpah dengan harta, enggak. Berkecukupan bahwa apa? Hari ini saya menikmati hidup saya. Apa yang saya makan, apa yang saya nikmati, apa yang saya adakan di dalam keluarga saya, ini berkat untuk hidup saya dan saya syukuri. Tadi di dalam kata pengantar, bagian awal, bersyukurlah dalam segala hal, bersyukurlah senantiasa, karena itu yang Tuhan kehendaki dalam hidupmu. Dan itu yang Tuhan mau kita kerjakan dalam hidup kita semua. Mari, Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita semua ada di dalam masa-masa sulit, masa-masa karena adanya virus corona. Tuhan tolong supaya melalui peristiwa ini tidak membuat kita menjadi lemah. Tapi iman kita semakin bertumbuh-tumbuh di dalam Tuhan. Kita semakin kuat di dalam Tuhan. Kita semakin percaya bahwa apa? Kasih karunia Tuhan tidak pernah habis untuk kehidupan kita yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, yang selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Di dalam kesusahan, kesulitan, selalu ada jalan Tuhan. Tuhan selalu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan demi kebaikan dalam hidup kita semua. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku sekalian. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Indra yang akan memimpin persembahan. Ibu Indra, tolong di-unmute. Sudah? Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu kami berikan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening FKP yang tertulis di bawah ini. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari nyanyian 393, Tuhan betapa banyak. Betapa banyaknya berkat yang kau
Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, dan mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami datang kepadamu ya Tuhan pada hari ini. Kami mengucap syukur bahwa kami boleh beribadah bersama-sama dalam ibadah FKIP. Kami boleh dipertemukan bersama dengan semua rekan-rekan, ibu-ibu kekasih kami, baik yang ada di daerah Sejabodetabek, bahkan juga yang berasal dari luar kota. Terima kasih Tuhan, betapa Tuhan baik, sehingga melalui aplikasi virtual ini, kami diperkenankan untuk boleh beribadah, bersyukur, memuji, dan membesarkan nama Tuhan. Hari ini kami menyatukan hati kami, dan kami mau mendoakan bagi semua anggota FKIP. Kiranya kasih karunia Tuhan menjamah kami, menolong kami, menguatkan kami. Mungkin ada di antara kami yang saat ini sedang sakit. Tuhan berikan kekuatan bagi kami. Tuhan pulihkan keadaan kami dan Tuhan sembuhkan kami. Bagi kami yang sedang mengalami kesulitan dalam hal ekonomi, kami mohon Tuhan Yesus bukakan jalan bagi kami. Tuhan isi kembali lumbung-lumbung kami dengan cara Tuhan. Dan ajarilah kami supaya tetap untuk selalu percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sekalian dalam keadaan apapun juga. Kami berdoa bagi pengurus FKIP, baik yang lama, bahkan juga yang baru. Tuhan tolong supaya semua anak Tuhan yang Tuhan pilih untuk bekerja dalam pelayanan ini, kami boleh mengerjakan pekerjaan sungguh-sungguh. Di dalamnya semuanya kami persembahkan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Kami berdoa bagi majelis sinode. Tuhan memberkati Bapak Rumambi selaku ketua sinode. Bahkan juga semua yang duduk dalam kepengurusan di dalamnya selaku majelis sinode. Tuhan berkati mereka semua. Tuhan tolong mereka, berikan kesehatan yang baik dalam pengambilan keputusan guna pelayanan di GPIB, khususnya di dalam masa-masa sulit ini. Harus ada banyak keputusan-keputusan yang harus diambil. Dan semuanya membutuhkan hikmat daripada Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, biarlah Tuhan menguatkan kami semua. Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu ya Yesus. Kami semua jemaat-jemaat gereja Tuhan GPIB yang tersebar di mana-mana. Tuhan lindungi kami dengan kuasa-Mu. Ada banyak orang yang mungkin terkena virus ini. Tuhan tolong mereka semua dalam kelemahan-kelemahan tubuh mereka. Biarlah Tuhan sembuhkan. Dan lebih daripada itu juga Tuhan lindungi kami, supaya kami juga boleh menjaga kesehatan kami masing-masing. Tuhan menjaga bagian tubuh kami yang lemah, yang rentan terhadap virus ini. Biarlah kami ditutup bungkus oleh kuasa darah-Mu ya Yesus. Kami berdoa juga untuk para dokter, tim medis yang bekerja di rumah sakit, para relawan-relawan yang juga turut membantu proses penyembuhan bagi orang-orang yang sakit. Tuhan juga memberikan kekuatan kepada mereka semua. Berkati Bapak Presiden kami, biarlah ia juga diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengambil keputusan yang bijaksana
untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur hari ini kami boleh memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Tuhan berkati setiap kami yang sudah memberi dengan penuh sukacita. Dan Tuhan tolong supaya melalui persembahan ini, kami dapat terima. Inilah doa pada Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama mengakhiri akan ibadah kita pada hari ini. Kita akan mengangkat pujian, di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Ku diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku, diberi damai surgawi, asal imanku teguh, suka duka dimakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya memberkati kita sekalian, mulai hari ini, kekal selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai, silakan kita bersaat teduh kembali.